Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ketua kelasnya, silakan Ibu Febri untuk memimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Baik, anak-anakku semuanya, saya akan mengabsen dulu. Winda? Hadir. Josefina? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Intan? Hadir, Pak. Febri? Febri? Hadir, Pak. Ustaz? Pak. Hadir, Pak. Ya. Hadir semua ya? Kalian kehujanan ya? Pernah, Pak. Kira-kira ketika kalian kehujanan, apa yang kalian pikirkan? Hujannya datang dari mana ya, Jadi Pak? dingin, Pak. Ya, kira-kira air hujan itu sebenarnya berasal dari mana gitu ya? Ada yang tahu mungkin? Dari langit, laut, Pak. Pak. Ya, dari Dari langit. laut naik ke langit Jadi terus air turun ke bumi. memang turunnya dari langit gitu ya, tetapi dia asalnya itu dia awalnya adalah air yang memang berada di bumi ini ya. Nah, contohnya air dari laut. Saya share via WA. Ya. Sudah dilihat belum di WA? Sudah, Pak. Sudah masuk, Nah, Pak. oke, baik. Sudah, Kalau Pak. sudah masuk silakan dibuka ya. LKPD-nya dibuka. Kemudian nanti saya share untuk video pengamatan praktikumnya ya. Bisa dilihat nggak di layar? Sudah, Bisa, Pak. Bisa, oke, baik. Bisa, Pak. Silakan amati video ini, yang kemudian nanti pertama itu tadi pengamatan tentang es batu, kemudian yang kedua ini pengamatan tentang lilin yang dibakar. Nah, silakan diamati perubahannya. Nah, pada lilin yang diamati adalah bahan lilinnya, yang kedua adalah tali lilin atau sumbu lilin. Pengamatan yang ketiga tentang kertas yang dibakar, nanti kalian amati perubahannya ya. Kalian silakan diskusikan dengan kelompoknya ya. Nanti saya bagi 3 kelompok ya. Saya bagi 3 kelompok. Nanti per kelompok hanya 1 pengamatan saja, untuk tinggal kalian menuliskan tadi data pengamatan dalam video itu di tali ya. Silakan nanti yang diamati tadi adalah tali lilin atau sumbu lilin dan pengamatan pada pembakaran kertas tadi ya. Nah, sebelum dibakar kertasnya seperti apa dan setelah dibakar kertasnya seperti apa. Kemudian pilih perubahannya. Kelompok pertama yang mau presentasi siapa? Antara Wulan, Winda, dan Josefina. Saya boleh, Pak. Ya, silakan. Ya, baik. Pertama saya bacakan tabel pengamatannya ya, Pak. Berdasarkan diskusi kelompok kami, itu es batu pada 0, menit ke-0 itu masih keras. Kemudian menit ke-5 itu sudah mulai ada airnya, tapi masih ada bongkahan es batunya, Pak. Kemudian untuk menit ke-10 itu sudah mulai banyak esnya, airnya, kemudian seterusnya semakin banyak hingga di menit ke-25 itu sudah mencair semua. Dan jenis perubahan yang terjadi menurut kelompok kami adalah perubahan fisika. Kita lanjut presentasi yang kedua dari kelompok 2, silakan yang mewakili Bu Febri atau Intan. Iya, Pak, saya mau menjawab yang nomor 2 ya, Pak. Di LKPD itu tadi setelah saya pengamatan menggunakan lilin yang sudah dinyalakan ya, Pak. Sebelum dibakar itu tali lilinnya warnanya putih, Pak. Terus setelah dibakar tali lilinnya jadi warna hitam.
kemudian memendek. Kemudian kalau pada lilinnya sebelum dibakar lilinnya panjang, kemudian permukaannya itu halus gitu Pak. Kalau sudah dibakar itu ada yang meleleh sehingga lilinnya jadi memendek. Nah, kesimpulannya kalau yang pada tali lilin itu terjadi perubahan kimia karena talinya terbakar. Kemudian kalau pada bahan lilinnya itu terjadi peristiwa mencair atau disebut perubahan fisika, Pak. Yang presentasi ketiga, ya silakan Umi. Ya, saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dengan Rustam tadi untuk percobaan ketiga, di mana percobaannya adalah percobaan membakar kertas. Kalau tabel yang kita hasil diskusikan, kondisi kertas sebelum dibakar itu warnanya putih, kemudian setelah dibakar kertasnya menjadi hitam dan menjadi abu. Jadi jenisnya adalah jenis perubahan kimia, seperti itu Pak. Pengamatan dan presentasi tadi, kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari percobaan tadi? Benda bisa mengalami dua jenis perubahan, Pak Edi. Ada perubahan fisika sama perubahan kimia. Ya, oke. Benda dapat mengalami dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan amatan tadi. Kira-kira bisa nggak kalian mendefinisikan atau mengartikan pengertian dari perubahan fisika? Kalau perubahan fisika tidak menyebabkan munculnya zat baru, jadi dia bisa balik lagi, Pak. Kayak es tadi kan meleleh jadi mencair jadi air, nanti dia bisa lagi membeku jadi es. Perubahan fisika. Itu kalau perubahan kimia, dia nggak bisa kembali lagi ke wujud aslinya, Pak. Jadi menyebabkan dia berubah jadi zat yang baru. Jadi kayak misalkan sumbu tadi terbakar, dia udah jadi abu, nggak bisa lagi jadi sumbu. Perubahan fisika itu tandanya adalah sifat aslinya dari zat tersebut itu walaupun dia berubah bentuk, tapi sifatnya tidak akan hilang. Ya. Tapi kalau pada perubahan kimia itu nanti ditandai dengan adanya reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu biasanya menghasilkan gas gitu ya, menimbulkan gas, terbentuknya gas. Kemudian zat tersebut itu sifatnya berbeda ya. Awal zat, sifat awal zat dengan sifat akhir zat yang terbentuk itu sifatnya berbeda. Yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Pak. Jadi tadi kita bisa mengamati ada terjadi perubahan fisika sama kimia. Ternyata itu perubahan fisika kimia bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, Pak. Ya. Selanjutnya adalah mengerjakan post-test. Silakan dikerjakan masing-masing secara individu ya. Selamat mengerjakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa. Doa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.